Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Devita Putri dengan NIM 19136148, mata kuliah Geografi Bencana dan Mitigasi, kelas Kamis, dosen pengampu oleh Bapak Profesor Dr. Didi Hermon, MP. Saya akan mempresentasikan tentang model spasial mitigasi hidrometeorologi, yaitu bencana tanah longsor Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Di sini saya akan membahas tentang apa itu bencana hidrometeorologi dan spasial mitigasi. Pertama, apa itu bencana hidrometeorologi? Bencana hidrometeorologi merupakan rangkaian peristiwa banjir, longsor, kerusakan ekosistem, degradasi lahan, puting beliung, dan kekeringan yang mengancam dan mengganggu penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis menurut PFMHG 2007. Menurut BNPB, longsor adalah jenis bencana yang terjadi karena gerakan massa tanah atau batuan yang keluar dari lereng akibat dari adanya gangguan kestabilan tanah sebelumnya. Gangguan yang ada pada lereng disebabkan oleh pengaruh kondisi gelombang geomorfologi, terutama faktor kemiringan yang ada pada lereng. Selain itu, ada beberapa pengaruh lainnya, yaitu kondisi batuan penyusun lereng dan kondisi hidrologi yang ada pada lereng. Mitigasi bencana merupakan kajian untuk meminimalkan dampak kerugian akibat kejadian-kejadian bencana, baik kerugian material maupun moral. Mitigasi bencana bersifat tuntas, sehingga kita dituntut dapat bersikap proaktif sebelum bencana, sesudah kejadian bencana, dan sesudah bencana. Geografi bencana menekankan konsep keruangan atau spasial konsep, konsep regional atau region konsep. Ketiga, konsep ekologi dalam melakukan mitigasi bencana. Konsep spasial merupakan konsep utama dalam melakukan mitigasi bencana. Perumusan peta kerentanan, kerawanan, risiko, dan bahaya banjir tergolong pada sistem peringatan dini suatu bencana. Kedua, spasial mitigasi. Spasial mitigasi yaitu pemodelan spasial atau pemetaan merupakan kegiatan suatu kegiatan yang paling utama dalam melakukan mitigasi bencana. Penyusun peta bencana dilakukan melalui analisis holistik dengan menggunakan sistem informasi geografi. Adapun data yang diperlukan untuk pembuatan peta tingkat kerawanan tanah longsor terdiri dari peta penggunaan lahan, peta jenis tanah, peta kelerengan, peta geologi, dan peta curah hujan. Metode penelitian ialah cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan suatu data. Metode yang digunakan untuk membuat peta tingkat kerawanan tanah longsor yaitu scoring dan overlay pendekatan aritmatik menggunakan software ArcGIS 10.3. Pengharkatan atau scoring merupakan proses pemberian nilai pada masing-masing variabel yang terdapat pada setiap parameter yang akan di-overlay, di mana tujuannya untuk menghasilkan informasi baru dari data yang telah tersedia. Dan pendekatan aritmatik digunakan pada proses overlay dari parameter-parameter rawan tanah longsor berupa metode penjumlahan antara nilai harkat parameter kerawanan tanah longsor. Adapun data yang diperlukan untuk pembuatan peta tanah longsor terdiri dari peta penggunaan lahan,
peta kemiringan lereng, peta jenis tanah, peta geologi, dan peta curah hujan. Parameter tanah longsor yang digunakan yaitu kemiringan lereng. Terdiri dari lereng 0-8% yang termasuk ke kelas zona A, 8-15% termasuk ke zona B, 15-25% termasuk ke zona C, 25-40% termasuk zona D, dan besar dari 40% masuk ke zona E. Yang kedua, jenis tanah. Jenis tanah di Kabupaten Pasaman terdiri dari aluvial, gley humus, latosol, petsolik, dan litosol. Ketiga, curah hujan. Curah hujan di sini menggunakan curah hujan harian dan didapatkan dari hasil peta menurut isoyet, yaitu 10, 20, 30, dan 40. Keempat, geologi. Geologi di Kabupaten Pasaman terdiri dari aluvium, batu granit, batu sabak, batu apung tufa, batu gamping, batu kuarsa campur batu lahar, batu gamping campur batu tufa, batu vulkanik, batu lahar, dan batu vulkanik. Kelima, penggunaan lahan. Penggunaan lahan Kabupaten Pasaman terdiri dari hutan primer, hutan sekunder, perkebunan besar, perkebunan rakyat, sawah beririgasi, sawah tada hujan, kampung, dan pemukiman. Setelah melakukan overlay dan scoring pada 5 parameter, maka dapat dihasilkan peta kerawanan tanah longsor seperti data di samping. Dapat kita lihat peta tingkat kerawanan tanah longsor Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat lebih cenderung ke dekat sedang. Dilihat dengan warna kuning, warna hijau ditandai dengan rendah, warna oranye ditandai dengan tinggi, dan warna merah sangat tinggi. Hasil analisisnya yaitu hasil analisis kerawanan tanah longsor Kabupaten Pasaman yaitu rendah ditandai oleh warna hijau tua, sedang ditandai oleh warna kuning, tinggi ditandai oleh warna oranye, dan sangat tinggi ditandai oleh warna merah. Kerawanan tanah longsor rendah terdapat di Kecamatan Bonjol, Kecamatan Gunung Omeh, Kecamatan Duokoto, Kecamatan Kapur 9, Kecamatan Kinali, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kecamatan Mapat Tunggul, Kecamatan Mapat Tunggul Selatan, Kecamatan Padang Gelugur, Kecamatan Panti, Kecamatan Rau Selatan, Kecamatan Rau Utara, Kecamatan SP Alahan Mati, dan Kecamatan Tigonagari dengan total luas sebesar 107.000 hektar. Kerawanan tanah longsor sedang terdapat di Kecamatan Bonjol, Kecamatan Gunung Omeh, Kecamatan Duokoto, Kecamatan Kapur 9, Kecamatan Kinali, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kecamatan Mapat Tunggul, Kecamatan Mapat Tunggul Selatan, Kecamatan Padang Gelugur, Kecamatan Panti, Kecamatan Rau, Kecamatan Rau Selatan, Kecamatan Rau Utara, Kecamatan SP Alahan Mati, dan Kecamatan Tigonagari dengan total luas sebesar 142.197 hektar. Kerawanan tanah longsor tinggi terdapat di Kecamatan Bonjol, Kecamatan Duokoto, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kecamatan Mapat Tunggul, Kecamatan Mapat Tunggul Selatan, Kecamatan Padang Gelugur, Kecamatan Panti, Kecamatan Rau, Kecamatan Rau Selatan, Kecamatan Rau Timur, Kecamatan SP Alahan Mati, dan Kecamatan Tigonagari
dengan total luas sebesar 106.525 hektar. Kerawanan tanah longsor sangat tinggi terdapat di Kecamatan Duokoto, Kecamatan Mapatunggul, Kecamatan Rao, Kecamatan Rao Utara dengan total luas sebesar 1.166 hektar. Kesimpulannya yaitu, dari hasil penelitian, tingkat rawan tanah longsor di Kabupaten Pasaman terdiri dari 4, yaitu daerah tanah longsor rendah dengan luas 107.000 hektar, daerah rawan tanah longsor sedang dengan luas 142.197 hektar, daerah rawan tanah longsor tinggi dengan luas 106.525 hektar, dan daerah rawan tanah longsor sangat tinggi dengan luas 1.600 hektar. Kecamatan yang memiliki luas wilayah paling tinggi untuk kriteria rawan tanah longsor sedang adalah Kecamatan Duokoto dengan luas 29.139 hektar, sedangkan kriteria untuk tanah longsor tinggi adalah Kecamatan Rao Utara dengan luas 31.125 hektar, dan kriteria rawan tanah longsor sangat tinggi adalah Kecamatan Rao dengan luas 400 hektar. Itulah yang dapat saya presentasikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.